Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih anugerahkan kepada kita kekuatan iman dan fisik kepada kita semua. Allah beri kita kekuatan fisik sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Allah beri kita kekuatan iman sehingga kita sanggup meninggalkan aktivitas duniawi kita, pekerjaan kita yang sedang menumpuk, warung dan toko kita yang sedang ramai pembelinya, anak-anak kita yang sedang menuju-nujunya. Kita tinggalkan semua itu untuk hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Dan tentunya kita akan selalu berharap dan berupaya, mudah-mudahan kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswah dan qudwah kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam surah Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qur'an, surah yang ke-68 ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Sering kita katakan dan kita ketahui bahwa
umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, mereka baru menjadi pengikut Nabi Nuh dan mengikuti mengakui Nuh sebagai nabinya setelah mereka diselamatkan dan Nabi Nuh membuktikan dengan membuat kapal di atas bukit, lalu kemudian diselamatkan oleh Allah dengan banjir bandang yang luar biasa itu. Orang baru beriman kepada Nabi Musa ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, atau tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan dengan izin Allah, laut merah tentunya. Orang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api yang membakar, api yang bergejolak, tapi ternyata api itu tidak mampu membakarnya. Orang beriman kepada Nabi Yunus ketika melihat Nabi Yunus keluar dari perut ikan yang menelannya dan dia keluar dengan selamat. Orang beriman kepada Nabi Daud ketika menyaksikan Nabi Daud mampu melunakkan besi dengan tangannya. Orang beriman bahkan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika mereka menyaksikan Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tapi orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW bukan karena melihat air mengucur dari jari-jarinya, bukan karena tangannya mampu membelah bulan, bukan. Artinya apa? Kalau orang-orang di zaman terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad beriman kepada Nabi setelah melihat mukjizat besar, tidak demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Orang beriman kepada Nabi Muhammad itu bukan karena mukjizatnya yang hebat, bukan. Tapi lebih dari itu, orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahkan ketika melihat akhlak dan budi pekertinya yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, sudah jelas-jelas surah Allah itu membunuh pedang untuk bersiap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kuda surah terjungkal, Muhammadlah orang yang menyelamatkannya. Sudah jelas-jelas setiap hari dia diludahi, dia dihina dengan air ludah dan segala macamnya. Tapi ternyata ketika tukang ludah itu sakit, Muhammadlah orang yang pertama menjenguknya. Sudah jelas-jelas bahkan dia dihina, dicaci maki, direndahkan, dilecehkan, dikeroyok, bahkan dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran onta, sampai bahkan berdarah kakinya, berdarah badannya. Datang malaikat penjaga bukit Taif, ya Muhammad, tengadahkanlah tanganmu ke langit, mintalah kepada Allah, saya bersiap untuk mengangkat bukit Taif ini dan menyembuhkan kepada masyarakat Taif itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Apapun yang kata Muhammad? Tidak. Saya tidak akan pernah bermohon kepada Allah untuk kehancuran mereka. Bahkan keluar doa indah dari lisan orang yang mulia ini, sudah dihina, sudah dicaci maki, sudah dilecehkan, bahkan dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu. Ketika datang bantuan dari malaikat Jibril dan malaikat penjaga bukit Taif itu, apapun yang kata Muhammad SAW, keluar doa indah dari lisan yang mulia itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas dan saya mohon kepada Engkau ya Allah, tolong beri hidayah mereka. Mereka berbuat seperti itu kepada saya karena mereka tidak tahu. Mereka melempar saya, mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya, itu karena mereka tidak tahu ya Allah. Maka tolong beri hidayah mereka ya Allah. Luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, ketinggian akhlak ini bukan hanya diakui oleh musuh-musuh Nabi Muhammad, bukan hanya diakui oleh orang-orang non-muslim, tapi ketinggian bukan hanya diakui oleh orang-orang muslim, tapi juga non-muslim pun mengakui ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Bahkan ketinggian akhlak Rasulullah bukan hanya dipuji oleh orang-orang Islam sebagai pengikutnya, Allah sekalipun memuji ketinggian akhlaknya itu. Turunlah kemudian firman Allah surah Al-Qalam ayat yang keempat itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang sangat mulia. Wajarlah kemudian kalau Allah perintahkan kita untuk mencontoh menjadikan Rasul sebagai uswah dan qudwah kita dengan firman-Nya surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ambillah dari diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah terbaik
menjadi uswah terbaik. Kenapa Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang mulia? Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, sesuai dengan namanya Muhammad. Muhammad itu adalah bentuk maf'ul dari kata hamidah. Yang berasal dari kata hamidah, Ahmad, satu akar kata, orang yang terpuji. Ahmad itu orang yang terpuji, dan itu adalah nama asli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kemudian oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasul yang diutus Allah kepada kalian, kata Nabi Isa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Aku diutus kepada kalian untuk membenarkan kitab yang diturunkan kepadaku, Injil dan kitab Taurat. Bukan hanya sekadar itu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus kepada kalian untuk memberikan kabar gembira kepada kalian, wahai Bani Israel, akan datang seorang nabi setelahku, namanya Ahmad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimakumullah, siapa Ahmad itu? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ahmad yang dimaksud oleh Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa namanya kemudian berubah menjadi Muhammad? Itulah nama yang dipilihkan oleh Allah, diilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk diberikan kepada anak yang baru lahir cucu beliau ini, Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang dipuji, maf'ul dari kata hamidah, orang yang dipuji. Maf'ulnya ada dua, ada Mahmud dan ada Muhammad. Kalau hanya sekedar Mahmud, Mahmud itu bentuk maf'ul yang mujarrad. Artinya apa? Kalau hanya sekedar Mahmud, maka pujian hanya untuknya itu hanya satu. Sifat yang terpuji baginya itu hanya satu, dan pujiannya itu hanya sekali saja. Berbeda dengan Muhammad. Dengan hadirnya Muhammad itu bentuknya masjid. Makanya di situ hadir bahkan ditolak dengan munculnya tanda tasydid di atas huruf mim yang kedua itu, Muhammad. Artinya apa? Pujian untuk orang ini akan selalu terus-menerus dan akan bertambah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimahumullah. Pertanyaannya kemudian, kenapa Muhammad terlahir dan menjadi orang yang dipuji? Untuk kita ketahui dan kita maklum bersama bahwa sesungguhnya ayah kandung beliau yang bernama Abdullah itu bukan nama sembarangan. Ibunda kandung beliau Aminah itu juga bukan nama sembarangan. Yang merawat beliau Halimah itu juga bukan nama sembarangan, dan itu bukan suatu kebetulan. Semua itu masuk dalam skenario Allah untuk melahirkan Muhammad ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, ayahnya adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia di zaman itu dengan nama Abdullah kecuali anak terakhir dari Abdul Muttalib ini. Dia satu-satunya yang diberi nama Abdullah, hamba Allah. Berarti Abdul Muttalib mengakui Allah, benar. Abdul Muttalib mengakui Allah. Dan ternyata sesuai dengan namanya Abdullah ini pun tumbuh dengan menjadi orang yang soleh, menjadi pemuda yang soleh. Hamba Allah ini tumbuh menjadi pemuda yang soleh, punya akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih. Agamanya apa? Agamanya maqafiya min dini Ibrahim alaihissalam. Agamanya adalah agama yang diwariskan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa millata Ibrahim hanifah. Agama Ibrahim itu adalah agama yang
Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimahullah, tak cukup sampai di situ. 7 hari setelah kelahiran beliau diasuh oleh seorang perempuan mulia yang bernama Halimah. Halimah itu bentuk muannas dari kata Halim. Halim itu artinya lembut, orang yang punya akhlak pribadi yang lembut. Dan dia yang merawat Rasulullah SAW. Dan sesuai dengan namanya, si Halimah dari Bani Sa'ad ini jiwanya pun juga lembut, cara mengajarnya pun juga lembut, cara merawat anaknya pun juga lembut. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, sempurna sudah dari bibit yang mulia lalu disatukan dengan perempuan yang juga mulia, lahir seorang laki-laki, seorang anak laki-laki diasuh dengan sifat-sifat kelembutan. Wajarlah kemudian kalau lahir orang yang terpuji bahkan sampai ke akhir zaman. Bapak-bapakku, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimahullah, sekarang kenapa konsep ini tidak kita ambil ke dalam masyarakat kita, ke tengah-tengah keluarga kita? Artinya apa? Apakah pribadi-pribadi Muhammad seperti itu bisa kita lahirkan, bisa kita ciptakan? Bisa. Bagaimana caranya? Ciptakan Aminah itu di rumah kita, ciptakan Aminahnya di rumah kita, hadirkan kemudian Abdullahnya di rumah kita. Insya Allah nanti akan lahir Muhammadnya. Dan setelah lahir, merawatlah dengan sifat-sifat Halimahnya itu. Saya tidak punya anak perempuan, Ustaz, saya hanya punya anak laki-laki. Maka ciptakan Abdullahnya, nanti hadirkan Aminahnya itu. Insya Allah akan lahir Muhammad berikutnya. Saya belum menikah, Ustaz, maka kepada adik-adik kami yang belum menikah, jadilah engkau sebagai Abdullah berikutnya. Cari kemudian Aminahnya. Jangan hanya karena paras rumahnya yang cantik, jangan hanya karena hartanya yang banyak, jangan hanya karena pendidikannya yang tinggi, tapi lebih dari itu perhatikan yang terutama itu adalah agamanya. Akhlaknya bagus, agamanya juga bagus, nikahi dia. Insya Allah kalian akan dapatkan keturunan-keturunan yang bagus juga. Maka bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimahullah, tidak akan hadir generasi emas kalau hanya mengandalkan intelijensia. Tidak akan hadir generasi emas kalau hanya diciptakan dengan akal dan pikiran saya. Tapi insya Allah akan hadir generasi emas yang dicita-citakan itu kalau kita memang benar menerima dan menjalankan konsep yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, kita bermohon, dan kita tentunya akan selalu berusaha untuk menghadirkan Abdullah berikutnya, menghadirkan Muhammad berikutnya, dengan menghadirkan Abdullah berikutnya, menghadirkan Aminah berikutnya, dan menghadirkan Halimah berikutnya. Supaya apa? Supaya tercipta Muhammad sebagai generasi pelanjut kita. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
فلسطين. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في سوريا. اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا. Bapak kita luruskan dan kita kosong untuk bersama sholat kita. Bagi bapak kami yang membawa handphone, mohon pastikan di silent atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.